Oke, pada hari ini kita akan melakukan yang namanya bagian do atau tahap do. Nah, dalam tahap do ada beberapa langkah atau step yang akan kita lakukan ya setelah kita menyelesaikan bagian plan kemarin. Nah, di bagian do ini yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan mengambil informasi dari halaman website yang sudah kita cari kemarin di bagian plan ya. Kemudian kita susun seluruh informasi itu dalam bentuk paragraf. Setelah kita mendapatkan informasinya, apa yang akan kita lakukan? Kita akan membacanya dan kemudian kita berusaha untuk memahami informasi tersebut. Ya, jadi jangan hanya sekedar di copy dari websitenya, kemudian paste taruh di artikelnya dan sudah selesai, tidak. Tapi kita harus coba memahami dulu informasi yang kemarin sudah kita dapatkan dari halaman website tersebut. Nanti setelah kita sudah memahami informasi tersebut, baru kita akan mengubah atau mengolah informasi tersebut itu ke dalam kata-kata kita sendiri. Nah, langkah mengubah atau mengolah informasi tersebut menjadi kata-kata kita sendiri, itu namanya adalah parafrase. Jadi ingat ya, kalau saya bilang parafrase, itu berarti aktivitas kita mengubah atau mengolah informasi yang sudah kita baca dan kita mengerti menjadi kata-kata kita sendiri. Yang berikutnya, kita perlu menaruh sumber informasi pada bagian referensi dan juga sitasi di akhir setiap kalimat atau paragraf yang kita parafrase. Jadi, sebagai bagian ungkapan terima kasih kita atau bagian pemberian kredit kita kepada yang menulis di website tersebut, ya kita berikan citasi dan juga taruh di bagian referensi nanti ya. Kemudian, jangan lupa setelah kita menaruh semua informasi tersebut, kita perlu membuat sebuah kesimpulan dari informasi-informasi yang sudah kita rubah atau kita olah menjadi kata-kata kita sendiri. Dan kesimpulan ini bisa kita taruh di bagian paragraf yang paling terakhir. Ini bisa kita buat menjadi satu paragraf sendiri ya untuk bagian kesimpulan. Tapi kalaupun memang kesimpulan yang kalian buat itu tidak mencapai syarat untuk menjadi satu paragraf ya, artinya satu paragraf itu kan harus di atas 4 kalimat, itu yang kemarin ada di rubrik ya. Kalau misalnya itu tidak mencapai, kesimpulannya kita itu tidak mencapai di atas 4 kalimat gitu ya, ya berarti kita gabungkan aja kesimpulan kita dengan paragraf yang sebelumnya. Tapi ingat, harus juga sesuai rubrik ya. Kalau kita mau yang excellent ya berarti kita harus menulis 3 atau lebih paragraf. Yang selanjutnya, jangan lupa untuk kita menaruh gambar atau grafik atau diagram atau tabel sebagai pelengkap informasi. Nah, di dalam tugas kita ini, kita nanti diminta untuk menaruh lebih dari 3 gambar atau paling banyak 3 ya. 3 atau lebih gambar di dalam worksheet-nya kita, di dalam lembar kerjanya kita. Jadi jangan sampai lupa ditaruh gambarnya. Dan dilengkapi dengan caption atau dengan keterangan dari gambar tersebut. Jadi kalau ada gambarnya, ada keterangannya di bawah. Ini tentang gambar apa sih? Dan jangan lupa ya, gambar yang kita cari itu harus ada relasinya atau koneksinya dengan atau berhubungan ya dengan informasi yang kita sudah taruh itu. Jangan sampai kita buat informasi tentang Tarsius terus kita cari gambarnya itu gambar gajah. Yaitu tidak ada hubungannya begitu ya. Harusnya gambar yang kita taruh adalah gambar Tarsius atau gambar lokasinya atau gambar makanannya, hewan pemburunya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Jadi kita harus taruh gambar yang berkaitan dengan kata-kata atau kalimat yang sedang kita taruh gitu ya, sedang kita jelaskan di dalam informasi yang nanti mau kita bagikan. Oke, ini adalah keseluruhan tahap atau keseluruhan langkah yang nanti akan kita lakukan di dalam bagian do ini. Sekarang, ayo kita lanjut ke lembar kerja Super Tree-nya. Nah, sekarang kita sudah lanjut di lembar kerja Super Tree-nya. Bagaimana caranya kita mengerjakan tahap do ini di bagian lembar kerja Super Tree-nya? Ya, saya ini adalah bagian plan-nya kita ya, yang kemarin kita sudah tahu apa yang mau kita lakukan, kita sudah memilih goal-nya kita, ekspektasinya kita dalam rubrik ya. Kemudian kita juga sudah menaruh informasi apa saja yang mau saya cari ya, yang mau kita cari. Kemudian
di mana saya bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dalam bentuk halaman website ya, atau alamat website ya, di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut dan kita taruh alamat websitenya di sini ya. Kemudian ini sudah ada timelinenya kita. Jadi kita akan bekerja berdasarkan timeline ini. Itu berarti di hari ini seharusnya kita sudah bisa selesai sampai ke review. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita sampai di bagian do. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah informasi yang sudah saya dapatkan adalah, nah kita akan menaruh informasi-informasi tersebut di sini. Bagaimana caranya kita menaruh informasi-informasi tersebut yang sudah kita dapatkan, kita taruh di sini. Nah, kita pergi ke setiap alamat website ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 4 alamat website nanti ya, yang kita perlu kita perlu buka ya, untuk supaya kita bisa mendapatkan informasinya. Oke, ini alamat websitenya sudah saya buka. Ini alamat website yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat ya. Oke, kita akan mengumpulkan informasi ya dari sini. Nanti kita akan taruh di bagian lembar kerjanya kita. Oke, sekarang kita akan menaruh informasi yang sudah kita dapatkan di sini ya. Kita ambil saja pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kita copy, kemudian kita taruh di sini. Oke, ini informasinya sudah saya taruh. Jadi ini informasi yang sudah kita dapatkan ya. Nanti informasi ini akan kita susun per paragraf di sini ya. Jadi kita perlu putuskan informasi mana yang akan masuk menjadi paragraf pertama, informasi mana yang akan masuk menjadi paragraf kedua, informasi mana yang akan masuk menjadi paragraf ketiga, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, dari tugasnya ini saya rasa karena informasi yang saya peroleh tentang apa itu tarsius dan apa yang dimaksud dengan hewan terancam punah ini sepertinya definisi ya. Ini kayaknya bisa masuk dalam satu paragraf karena mereka berbicara tentang definisi. Jadi apa yang dimaksud itu, jenis pertanyaannya sama. Jadi saya akan kelompokkan ini menjadi satu paragraf. Saya taruh di sini. Oke, saya taruh di sini ya. Nah, yang berikutnya di mana tarsius hidup atau tinggal dan apa makanan tarsius. Nah, sepertinya saya akan menaruh bagian ini di dalam paragraf yang kedua. Oke, seperti ini. Dan kemudian nanti yang terakhir, siapa musuh alami tarsius, saya akan taruh di sini ya. Saya ketik aja. Nggak apa-apa ya, kalau kalian merasa kesulitan bisa diketik ya. Oke, saya sudah punya semua informasinya dari 5 pertanyaan ini di sini ya. Jadi di paragraf 1, saya akan menaruh apa itu tarsius dan apa itu hewan yang terancam punah. Kemudian di paragraf kedua, saya akan menaruh di mana tarsius hidup atau tinggal dan apa makanan tarsius. Dan kemudian di paragraf ketiga ada siapa musuh alami tarsius. Dan nanti sepertinya saya akan menaruh kesimpulan saya di sini ya. Kesimpulan tentang penyebab tarsius menjadi hewan yang hampir punah. Oke, di sini ya, saya akan taruh di paragraf ketiga. Saya gabungkan saja karena sepertinya nanti kesimpulannya hanya sedikit. Seperti itu ya. Oke, jadi ini adalah informasi yang akan kita ambil dari halaman websitenya. Kita pergi ke bagian websitenya dulu ya. Oke, yang pertama yang akan kita cari dari paragraf pertama adalah apa itu tarsius ya. Dan apa itu hewan yang terancam punah. Oke, kita cari dulu. Ini ada pengertian tentang tarsius. Oke, ini kita copy, kita taruh di sini. Apa yang dimaksud dengan tarsius? Apa itu tarsius? Oke, ini ya. Nah, itu apakah masih ada? Oke, sudah tidak ada. Kalau di website yang lainnya, apakah ada pengertian tentang tarsius?
Ini ada, kita ambil ya. Oke, kita ambil. Ini kita taruh di sini. Ya, kita jangan lupa taruh alamat websitenya ya. Itu dari yang indonesia.co.id ini di sini. Kemudian yang ini dari main LHK. Oke, dari lingkungan hidup ya. Oke, ini jadi jangan lupa kita taruh alamat websitenya di bawah informasinya supaya nanti sebentar pada saat kita membuat citasi kita tidak lupa ya. Oke, yang berikut apa yang dimaksud dengan hewan yang terancam punah? Oke, hewan yang terancam punah. Yang berikut kesimpulan. Oke, yang kesimpulan nanti biar kita kerjakan nanti ya, karena kan kita tidak perlu ambil dari website. Ini nanti kita kerjakan dengan kata-kata kita sendiri. Oke, kita sudah selesai mengambil ya. Nah, kita sudah selesai menyusunnya menjadi paragraf dan mengambil informasinya dari halaman website yang ada di plan ini ya, di sini. Oke, sekarang kita ke step yang berikutnya. Kita susun menjadi kata-kata sendiri. Nah, ini ada paragraf 4 ya di sini ya. Ini ada paragraf 4. Kalau kalian memang berencana mau buat sampai 4 paragraf ya silahkan begitu, bisa kerja di sini. Tapi kalau tidak ya dibiarkan aja kosong kayak gitu ya. Oke, berikutnya kita ke bagian Oke, kita akan menyusun bagian paragraf ini menjadi kata-kata kita sendiri dan kemudian jangan lupa taruh citasi ya. Oke, kita baca dulu. Ingat, yang perlu kita lakukan itu adalah kita perlu baca dulu. Kita perlu memahami lebih dahulu kata-katanya, begitu ya. Ada satu satwa endemik Pulau Sulawesi berukuran ini. Jadi baca aja dulu. Setelah itu coba dipahami, baru kita bilang dalam kata-kata sendiri, gitu ya. Oke, kalau ada istilah yang kalian tidak tahu seperti endemik itu apa, kemudian primata itu apa, kita bisa cari ya. Coba kita cari endemik adalah hewan asli. Oh, berarti endemik itu artinya asli, hewan asli. Oke. Kemudian primata. Oke, dari dua hal ini ya. Sebentar saya pisahkan. Oke, dari dua informasi ini kita akan buat jadi satu paragraf. Apa itu Tarsius ya? Oke. Apa itu Tarsius? Kita ketik di sini Tarsius merupakan hewan yang berbentuk seperti kera kecil yang hidup di daerah yang kecil. Tarsius merupakan hewan yang berbentuk seperti kera kecil yang adalah hewan asli dari Pulau Sulawesi. Oke, ini saya kalau kalian perhatikan tadi kata primata saya rubah jadi kata kera ya, kecil karena ini dikatakan dia kecil, mungil ya. Kemudian sorry, mana tadi? Ini ukurannya tak lebih dari genggaman tangan orang dewasa. Saya rubah ini kalimat ini menjadi kata kecil ya. Kemudian ini seperti monyet kecil, jadi saya taruh kera di situ ya. Dan kemudian hewan asli dari Pulau Sulawesi karena tadi ada kata endemik ya. Ini endemik dari Pulau Sulawesi. Oke. Ya. Kita tulis lanjut. Hewan ini merupakan
Oke, ini untuk informasi yang pertama tentang apa itu tarsius. Jangan lupa di paragraf yang pertama itu saya juga menaruh ada sebuah pertanyaan, apa yang dimaksud dengan hewan yang terancam punah? Nah, di sini terancam itu berarti berada dalam keadaan bahaya, sedangkan punah itu adalah habis semua tidak bersisa. Oke, berarti kita taruh di sini ya. Oke. Ayo kita lihat ya, ini paragraf saya ini sudah punya berapa kalimat ya? Ada 1, ada 2, 3, 4. Oke, berarti sudah cukup ya untuk jadi satu buah paragraf. Oke, ini untuk paragraf pertama. Jangan lupa kita taruh sitasinya ya. Nah, ini saya ambil dari menlhk.go.id. Kita lihat tanggalnya ya, 2020. Nah, ya, 2020. Ini indonesia.go.id, tanggal ada tahunnya tidak ya? Harusnya ada nih. Oh, ini 2020 juga ya. 2020. Oke. Lanjut ya. Kita ke paragraf yang kedua. Oke. Next ke paragraf yang ketiga. Nah, kita hampir selesai nih ya. Paragraf yang ketiga itu kita cari tahu siapa musuh alami tarsius. Ular, burung hantu, biawak, dan tikus. Oke, ini musuh alaminya sudah ya. Berikut kita akan taruh kesimpulan. Kan di sini saya taruh ya, kesimpulan tentang penyebab tarsius menjadi hewan yang hampir punah. Boleh nih sekaligus kita taruh kesimpulan ya. Oke, nah kita sudah selesai melakukan parafrase dan juga menaruh sitasi ya di belakang setiap paragraf gitu ya, baik dari paragraf 1, paragraf 2 maupun paragraf yang ketiga ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan referensi gitu ya. Kita akan menambahkan referensi dari sumber-sumber atau dari informasi yang kita dapatkan. Oke, caranya kita menambahkan referensi adalah sebagai berikut. Nah, karena informasi yang kita peroleh itu dari website, maka cara penulisan untuk referensi yang kita ambil dari website adalah sebagai berikut. Jadi silakan kalian masukkan di sini ya. Ini ada ketik 1, kemudian kita akan memasukkan, kita pergi dulu ke indonesia.go.id ya. Nah, kita lihat di sini apakah ada nama penulisnya dan tanggal dan tahun ya. Nama penulis, tanggal, dan tahun. Oke, ini ada ya. Tanggal dan tahunnya ada di sini, Sabtu 12 Desember 2020. Penulisnya coba kita cari di bawah. Jadi kalau kalian pas buka sebuah artikel di website, terus ternyata tidak ada nama penulisnya di bagian atas, silakan scroll ke bawah, biasanya itu ada. Nah ini ya, seperti ini, ada nih penulis Anton Setiawan. Berarti caranya kita menulis adalah sebagai berikut.
kita ketik Setiawan, Anton, terus titik. Jadi nama belakang, baru nama depan. Seperti itu ya. Itu kalau penulisnya maksudnya penulisnya ada ya. Nah, nanti kalau penulisnya tidak ada bagaimana Pak? Nanti sebentar akan saya berikan contoh juga ya. Oke, nah ini saya sudah menaruh Setiawan, jadi nama terakhir, nama pertama ya. Kemudian kita akan tambahkan tanggal, tahun ya. Itu tadi tahun 2020, tanggal 12 Desember. Berarti kita tulisnya 2020, Desember 12. Nah, penulisannya seperti ini ya, tahun, bulan baru tanggal. Jadi ini ya, 12 Desember 2020, kita tulisnya seperti ini. Jangan lupa taruh titik. Oke, berikutnya, karena kita mengambil sumbernya dari website, kita perlu taruh judulnya. Ya, judulnya itu biasanya kita ambil dari sini, dari page-nya yang ada di atas ini ya. Ada primata, sebentar. Nah itu, primata terkecil di dunia non-romantis dari Sulawesi. Kita tulis primata, sebentar ini saya spasi, primata terkecil di dunia dari Sulawesi. Kita pastikan, oh di dunia non-romantis, oke. Non-romantis dari Sulawesi. Oke, ini judulnya, jangan lupa taruh titik ya. Nanti setelah kita taruh ini, kemudian kita copy URL-nya. Ini semua ya. Ini. Nah, nanti kalau kita sudah taruh titik, kita akan mengambil alamatnya yang ada di sini. Hanya sampai indonesia.go.id saja di sini ya. Kemudian kita tulis indonesia.go.id titik spasi ya. Jadi ini ya, indonesia.go.id, hanya yang bagian ini saja. Nah, ini ya, hanya bagian ini. Kemudian nanti kita akan copy semua, pilih semua. Kita copy URL-nya. Nah, nanti URL-nya ditaruh di sini. Seperti ini ya. Jadi sekali lagi, nama penulisnya, nama belakang, kemudian nama depan, titik, dalam kurung tahun, bulan dan tanggal, tutup kurung, titik, jangan lupa titiknya ya. Kemudian ada primata terkecil, ini judulnya, titik, kemudian ini tidak perlu taruh spasi ya, mohon maaf. Oke, titik, kemudian indonesia.go.id itu kita ambil yang dari sini, ini ya. Nah, dari sini. Oke, kemudian URL-nya, semuanya ini, linknya ini semuanya kita taruh di sini. Ya, nah, tapi ingat ada titik dulu baru kita taruh URL-nya. Seperti itu. Jangan lupa ini setelah ini ada titik. Ini kita biarin aja seperti ini. Ya. Oke, itu referensi untuk dari website indonesia.go.id. Berikutnya kita akan buat referensi dari men-LHK ini ya. Oke. Sama seperti tadi kita cari penulisnya. Penulisnya ini, oh ini penulisnya tidak ada ya. Oh ada nih di sini, sumber Yemi YS. Oke, kita taruh ya. Y.S, Yemi. Titik. Nah ini ya, Y.S, Jemi, sorry. Nah itu. Terus tanggalnya, Palu 9 Januari 2020. Tuh ada tanggalnya ya. Oh ini postingannya 11 Januari justru. Berarti ini ditulis pada tanggal 9 Januari 2020. Di postingnya tanggal 11 Januari 2021. Kita ambil yang tulisan yang ini ya. Oke. Nanti kita tulis 2020 Januari 9. Tutup kurung, titik. Kemudian judulnya itu ada di atas. Kita cukup arahkan kursor ya ke bagian page yang di atasnya ini. Nanti dia muncul tuh. Mengenal Tarsius, satwa endemik CA Morowali. Mengenal Tarsius, satwa endemik CA
Morowali. Benar? Oke, sudah ya. Oke. Kemudian ada Kementerian LHK. LHK. Titik ya. Nah, kemudian kita bakalan tulis nama websitenya ini ya. Ini www.menlhk.go.id www.menlhk.go.id titik. Kemudian kita copy seluruh URL-nya. Ini di copy. Kemudian kita paste di sini. Oke, seperti ini URL-nya ya. Oke, bagaimana kalau misalnya tidak ada nama penulisnya? Misalnya tidak ada ini ya, jamie.js ini nggak ada. Ya udah, berarti kita nanti bakalan taruh di sini nama websitenya aja. Kita bakalan taruh menlhk. Menlhk ini yang punya adalah kementerian. Tadi ada ya, kementerian apa tuh? LHK. Nah, Kementerian LHK. Nah, kalau nama organisasi atau nama instansi itu tidak perlu kita balik. Jangan sampai kita tulis LHK Kementerian, tidak ya. Kalau nama organisasi atau nama instansi atau perusahaan itu tidak perlu kita balik. Jadi kita cukup tulis saja Kementerian LHK. Misalnya kalian ambil informasi dari National Geographic, ya itu tidak perlu dibalik Geographic Nasional, tidak perlu ya. Cukup ditulis National Geographic. Seperti itu ya. Oke, ini saya kembalikan seperti yang tadi. Oke, ya. Kemudian yang ketiga, sebentar. Yang ketiga ya, kita ambil dari KBBI yang kamus itu ya. Nah, ini itu ada dari Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. Nah, ini tidak ada yang menulis ya. Ini nama instansinya, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ini tahun 2016. Sorry, ini titik 2016. Kalau tidak ada tanggalnya, ya sudah, berarti tahunnya saja. Gitu ya. Kemudian titik nama websitenya kbbi.kemdikbud.go.id kbbi.kemdikbud.go.id titik baru nama URL-nya ini ya. Oke, seperti itu. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa titik 2016 titik kbbi kemdikbud.go.id. Kemudian ini untuk yang ini yang terancam ya. Tadi ada punah. Oke, ini berarti belakangnya punah. Oke, sudah ya. Kita pakai dari 4 website ini ya. Sudah selesai. Ini caranya kita menaruh referensi. Jadi ingat, caranya kita menaruh referensi itu ditaruh nama penulisnya, atau kalau misalnya tidak ada penulisnya, kita taruh instansi apa yang membawahi website tersebut gitu ya, atau organisasi apa yang membawahi website tersebut. Terus ditaruh tahun, tanggal. Kalau tidak ada tanggal ya taruh tahun aja gitu ya. Oke, kemudian ditaruh judulnya, ya, baru ditaruh URL-nya, link-nya, seperti itu ya. Oke, ini caranya kalian menambah referensi gitu ya, menaruh referensi. Yang berikutnya yang akan kita kerjakan adalah bagian kesimpulan dari informasi yang saya dapatkan. Nah, ini kesimpulannya kan kita sudah taruh tadi di bagian paragraf ketiga. Nah, kesimpulannya itu mulai dari sini. Nah, ini kita tinggal ambil aja. Kan kita sudah taruh di sini. Tinggal kita copy aja. Kemudian kita taruh kesimpulannya di sini. Oke, ini ya, ini kesimpulan kita. Berikutnya kita akan menaruh gambar ya. Berikutnya kita akan menaruh gambar. Nah, gambarnya ini silahkan kita bisa cari dari internet atau kita bisa masukkan juga dari local drive-nya kita kalau kita punya ya.
Nah, saya punya satu buah website ya, di mana kita itu bisa nyari gambar yang berkualitas, tapi dia free copyright gitu ya. Jadi jangan hanya asal cari gambar dari Google. Jadi misalnya kita tes cari Tarsius di sini, terus kita pilih images gitu, terus nanti diambil. Nah ini ada beberapa gambar di sini itu yang harusnya tidak boleh langsung kita ambil seperti itu, begitu ya. Jadi kalau cara yang seperti ini itu cara yang salah ya. Nah, cara yang benar adalah kita cari dari website-website yang menyediakan gambar yang resolusinya tinggi, bagus ya, tapi dia free gitu ya. Ini, the internet source of freely usable images gitu ya. Jadi free dari copyright maupun royalty, seperti itu ya. Nah, nama websitenya itu adalah unsplash.com. Saya bukan iklan ya, tidak. Ini hanya salah satu website yang biasanya saya pakai untuk mencari gambar yang berkualitas ya, tapi tidak kena royalti. Oke, kita akan cari ya. Kita akan cari. Oke, kita akan cari ya. Kita cari karena ini website dari luar, kita cari Tarsier ya. Tarsier itu bahasa Inggrisnya Tarsius. Kita enter. Nah, kalau ada yang di bagian atas ini ya. Kalau ada yang di bagian atas ini itu 20%. Ini berarti gambar yang tidak gratis ya. Ini gambar yang berbayar. Contoh, saya klik salah satu. Nah, dia tampil nih, ada watermarknya sama ada pembelian untuk gambarnya. Kayak gitu ya. Gitu. Kalau kita mau cari yang gratis ada di bagian bawah. Nah, yang kalau gini kayak muncul download-downloadnya itu gratis, bisa kita pakai. Ya. Nah, saya mau pilih yang mana ya yang bagus ya. Oh, di bawah ini udah tidak ada kaitannya sama Tarsius. Oke, saya pilih yang ini aja. Saya taruh di dokumennya saya. Oke, saya akan ambil gambarnya ya. Yang sudah saya download tadi. Itu ada di 2001. Oke, digital literasi. Yang mana yang bagus? Oh, ambil yang ini aja dulu. Insert. Oke, kita tunggu sampai gambarnya tampil. Oke, untuk yang pertama ini, kita taruh captionnya ya. Caption itu adalah keterangan dari gambarnya. Nah, kita taruh di sini. Hewan kita perlu melindungi Tarsius. Oke. Ya, ini sudah selesai ya. Sudah ada gambarnya, sudah ada captionnya ya. Kita cek lagi dari atas. Jadi hari ini yang sudah kita lakukan dalam tahap 2 adalah yang pertama kita mengumpulkan informasinya. Kemudian kita bagi informasi-informasi ini ke dalam paragraf ya. Saya membagi informasinya saya ini nomor 1 dan 2 untuk paragraf 1. Nomor 3 dan 4 ya, itu untuk paragraf yang kedua, dan nomor 5 ini untuk paragraf yang ketiga, sekaligus sama kesimpulannya saya. Nah, setelah saya copy paste dari internet, jangan lupa ditaruh URL-nya di sini ya, link-nya di sini. Setelah saya copy paste itu, kemudian saya melakukan parafrase ya. Ini saya membuatnya menjadi ke dalam kata-kata saya sendiri. Caranya adalah dengan saya baca dulu dan coba mengerti, kemudian saya menceritakan ini dalam kata-kata saya sendiri, dan jangan lupa ditaruh citasinya ya, berupa nama websitenya, tahun ya, tahun penulisan. Oke, paragraf 1, 2, 3 sudah saya parafrase dan saya taruh citasi. Kemudian saya taruh referensi ya, ini saya taruh referensi. Kemudian setelah itu saya taruh gambar ya. Ini kesimpulan tadi sepertinya tidak sempat tercopy ya. Sebentar. Ini saya copy dulu. Saya taruh di sini. Oke. Ya, ini ya, kesimpulan sudah. Kemudian kita taruh gambar dan jangan lupa taruh captionnya atau keterangannya ya. Oke, ini adalah gambarnya. Oke. Tahap 2 kita sudah selesai, nanti minggu depan kita akan mengerjakan yang bagian review ya. Oke, selamat nanti kalian mengerjakan summative-nya. Ingat, summative kalian adalah bukan mengerjakan Tarsius. Ini hanya contoh ya. Ini saya sediakan supaya kalian tahu bagaimana caranya kalian mengerjakan
bagian plan dan bagian do-nya, serta nanti minggu depan bagian review. Jadi sekali lagi ini hanya contoh. Yang akan kalian kerjakan sebagai summative-nya itu adalah bagian topik digital literasi. Apa yang akan kalian cari, informasi apa yang akan kalian cari, itu saya sudah taruh di rubriknya ya. Ada indikator-indikator yang di bagian rubrik kognitif. Nah, di situ tuh ya, itu adalah informasi-informasi yang perlu kalian cari. Yang saya punya ini, Tarsius ini hanya contoh. Jadi jangan, ini bukan berarti kalian akan kerja yang Tarsius, tidak ya. Sekali lagi saya tekankan, kalian bukan mengerjakan yang Tarsius, tapi kalian mengerjakan yang bagian digital literasi. Itu adalah topik summative-nya kalian. Oke? Sampai jumpa minggu depan.